semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifira Yuniar Latifah dari kelas akuntansi 23C. Di sini saya akan membahas mengenai soal pada buku praktikum akuntansi biaya soal 3.3 dan 3.4 dengan dosen pengampu Ibu Maulina Dia. Nah, di sini ada soalnya pada kasus 3.3 PT Maju Jaya. PT Maju Jaya adalah perusahaan yang memproduksi mebel untuk kebutuhan kantor, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Perusahaan melakukan produksi berdasarkan pesanan. Berikut ini pesanan yang diterima selama bulan Mei 2015. Pesanan P606. PT Kencana Karya memesan 50 buah meja. Harga yang disetujui untuk pesanan tersebut adalah 25 juta. Pesanan diharapkan selesai pada tanggal 27 Mei 2015. P607. PT Malino Ultra memesan 25 buah kursi. Harga yang disetujui untuk pesanan tersebut adalah 4.500.000. Pesanan ini diharapkan selesai pada tanggal 5 Mei 2015. Nah, di sini ada pun soal-soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kita langsung saja ke perintahnya adalah yang pertama, mencatat ke dalam jurnal atas semua transaksi yang terjadi dan membuat kartu biaya pesanan untuk pesanan tersebut P606 dan P607 pada tempat yang telah disediakan. Nah, di sini selanjutnya langsung ke jurnalnya. Pada jurnalnya kasus 3.3 PT Maju Jaya. Soal nomor 1. Pada tanggal 6 Mei 2015, Departemen Pembelian melakukan pembelian bahan langsung dan bahan tidak langsung secara kredit sebagai berikut. A. Kayu jati sebanyak 100 potong seharga 15 juta adalah bahan langsung. Yang kedua, lem sebanyak 20 kotak seharga 500.000 adalah bahan tidak langsung. C. Paku sebanyak 10 kotak seharga 300.000 adalah bahan tidak langsung. D. Pelitur sebanyak 50 liter sebesar 200.000 adalah bahan tidak langsung. Nah, di sini jurnalnya pada tanggal 6 Mei, akun dan keterangannya persediaan bahan baku masuk ke debit sebesar 15 juta. Kemudian persediaan bahan penolong sebesar 1 juta masuk ke debit dan utang usaha di kredit 16 juta. Kemudian soal yang nomor 2, daftar bahan yang diminta untuk produksi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 9 Mei 2015, pesanan P606 membutuhkan 75 potong kayu jati seharga 10.500.000 dan pesanan P607 membutuhkan 7 potong kayu jati seharga 980.000 serta 10 liter pelitur seharga 40.000. Nah, di sini jurnalnya pada tanggal 9 Mei masuk PDP atau PDB biaya bahan baku di debit sebesar 11.480.000. Kemudian persediaan bahan baku di kredit sebesar 11.480.000. BOP sesungguhnya di debit 40.000 dan persediaan bahan penolong di kredit sebesar 40.000. Kemudian soal yang ketiga, upah buruh atau karyawan menurut kartu jam kerja dan ringkasan daftar gaji adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 Mei 2015, upah langsung untuk pesanan P606 sebesar 3.175.000 dan pesanan P607 sebesar 1.820.000 serta upah tidak langsung untuk seluruh pesanan sebesar 800.000. Nah, di sini yang soal nomor 3, yang pertama, bahan dalam proses masuk ke debit sebesar
4.995.000. Kemudian beban gaji dikredit sebesar 4.995.000. Kemudian yang kedua, biaya overhead pabrik masuk ke debit sebesar 800.000, beban gaji masuk ke kredit 800.000. Kemudian soal yang nomor 4, biaya overhead pabrik yang dikeluarkan lainnya adalah sebagai berikut. Biaya sewa sebesar 1.500.000, penyusutan mesin 360.000, penyusutan pabrik 490.000, listrik dan air 225.000, pajak penghasilan 300.000, totalnya sebesar 2.875.000. Di sini jurnalnya BOP masuk ke debit sebesar 2.875.000, biaya sewa 1.500.000, kemudian akumulasi penyusutan mesin sebesar 360.000 dikredit, kemudian akumulasi penyusutan pabrik sebesar 490.000 dikredit, listrik dan air dikredit 225.000, pajak penghasilan sebesar 300.000 dikredit. Kemudian lanjut soal nomor 5. Biaya overhead pabrik dibebankan ke dalam produk pada setiap pesanan setelah selesai proses produksi sebesar 60% dari biaya tenaga kerja langsung. Di sini jurnalnya barang dalam proses di debit sebesar 2.997.000. Kemudian overhead pabrik dibebankan di kredit sebesar 2.997.000. Kemudian ada overhead pabrik dibebankan sebesar 2.997.000. Kemudian pengendalian overhead pabrik sebesar 2.997.000 dikredit. Kemudian soal yang nomor 6, semua pesanan P606 dan P607 telah diselesaikan secara tepat waktu dan ditransfer ke gudang barang jadi. Nah, di sini akunnya barang jadi di debit sebesar 19.472.000, kemudian barang dalam proses di kredit sebesar 19.472.000. Kemudian soal nomor 7. Pada tanggal 29 Mei 2015, pesanan P606 diserahkan kepada pemesan PT Kencana Karya dan langsung dibayar tunai. Nah, di sini ada kas di debit sebesar 25 juta, penjualan di kredit 25 juta, HPP di debit sebesar 15.580. Kemudian barang jadi di kredit sebesar 15.580.000. Kemudian jadi soalnya membuat kartu biaya pesanan untuk pesanan tersebut P606 dan P607. Di sini terdapat kartu pesanan PT Kencana Karya. Nah, nomor pesanan P607, nomor pesanan P606. Jenis pesanan meja, nama pemesan PT Kencana Karya. Tanggal mulai 6 Maret 2015, tanggal selesai 27 Mei 2015. Di sini tanggal 9 Mei, biaya bahan langsung sebesar 10.500.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.175.000, biaya overhead pabrik sebesar 1.905.000. Kemudian total biaya produksinya sebesar 15.580.000. Di sini ada biaya produksinya seperti yang di atas ini. Biaya bahan baku sebesar 10.500.000, biaya tenaga kerja langsung 3.175.000, biaya overhead pabrik sebesar 1.905.000, dan total biayanya
sebesar 15.580.000. Harga jualnya 25 juta, biaya produksinya 15.580.000. Kemudian labanya sebesar 9.420.000. Kemudian yang kedua, kartu biaya pesanan PT Malino Ultra. Nah, pada kartu biaya pesanan PT Malino Ultra, nomor pesanannya P607, jenis pesanan kursi, nama pemesan PT Malino Ultra, tanggal mulainya 6 Maret 2015, tanggal selesainya 15 Mei 2015. Pada tanggal 9 Mei, jumlah biaya bahan langsungnya sebesar 980.000, biaya tenaga kerja langsung 1.820.000, kemudian biaya overhead pabrik 1.092.000, total biaya produksinya 3.892.000. Nah, di sini biaya produksi bahan baku 980.000, biaya tenaga kerja langsung 1.820.000, biaya overhead pabrik 1.092.000, kemudian totalnya 3.892.000. Harga jualnya 4.500.000, biaya produksinya 3.892.000. Labanya sebesar 608.000. Kemudian soal yang nomor kedua, pada kasus 3.4 PT Jaya Plastik Utama. Pada PT Jaya Plastik Utama merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi plastik kemasan polybag berdasarkan job order. Bahan baku yang dipakai adalah LLDPE, HDPE, dan lainnya. Biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan biaya sesungguhnya, sedangkan biaya overhead pabrik berdasarkan presentasi dari biaya tenaga kerja langsung. Pesanan produk tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan besar. Berikut informasi yang berasal dari kartu biaya pesanan pada tanggal 1 September 2015. Di sini terdapat biaya bahan langsung pesanan nomor 103 sebesar Rp390.200, pesanan nomor 104 sebesar Rp220.250, pesanan nomor 105 sebesar Rp354.100, biaya tenaga kerja langsung Rp219.900, kemudian nomor 104 200 Rp100, 105 251.000, kemudian biaya overhead pabrik nomor 103 Rp67.960, pesanan nomor 104 Rp80.040, pesanan nomor 105 Rp705.500, pesanan nomor 105 Rp100.400, kemudian total biayanya nomor 103 sebesar Rp698.060, pesanan nomor 104 Rp500.390, pesanan 105 Rp705.500. Status pesanannya nomor 103 adalah selesai, nomor 104 dalam proses, kemudian nomor 105 itu dalam proses juga. Selain mengerjakan pesanan nomor 104 dan 105, pada bulan September, perusahaan juga meneruskan pekerjaan pesanan nomor 106 dan nomor 107. Ikhtisar biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung untuk mengerjakan pesanan nomor 104 dan 105, 106 dan nomor 107 selama bulan September adalah sebagai berikut. Nah, di sini biaya bahan langsung dan jam kerja langsung. Informasi tambahan: 1. Semua pekerja langsung dibayar sebesar 5.000 per jam. Tarif upah selama setahun relatif stabil. 2. Pesanan nomor 103 dan nomor 104 telah diserahkan kepada pemesan dan sekaligus penyerahan faktur penjualan dengan ketentuan 150% dari total biaya. 3. Pesanan nomor 106 telah dikerjakan dan
disimpan di gudang produk jadi. Di sini soalnya adalah satu, mencatat ke dalam jurnal semua yang terjadi selama bulan September 2015 mulai dari pemakaian biaya produksi sampai dengan penyerahan produksi. Yang kedua, menghitung beban pokok produksi bulan September 2015 dan menghitung laba bruto bulan September 2015 pada tempat yang telah disediakan. Nah, di sini langsung ke jurnalnya pada kasus 3.4 PT Jaya Plastik Utama. Nah, di sini pada bulan September yang pertama adalah persediaan barang jadi masuk ke debit sebesar 698.000, kemudian barang dalam proses dikredit sebesar 698.000. Kemudian yang kedua, barang dalam proses masuk di debit sebesar 390 rupiah. Kemudian biaya bahan langsung dikredit sebesar 250 rupiah, biaya tenaga kerja langsung sebesar 100 rupiah dikredit, biaya overhead pabrik dikredit 80.040 rupiah. Ini adalah pesanan nomor 104. Kemudian yang 105, barang dalam proses di debit sebesar 705.500 rupiah, biaya bahan langsung dikredit 354.100 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung dikredit sebesar 251.000, kemudian biaya overhead pabrik dikredit sebesar 100.400 rupiah. Kemudian selanjutnya pada pesanan nomor 104, 105, 106, dan 107 adalah barang dalam proses di debit sebesar 931.600 rupiah. Kemudian biaya bahan langsung dikredit sebesar 931.600 rupiah. Kemudian nomor 5, BDP biaya tenaga kerja langsung di debit sebesar 1.047.090 rupiah. Kemudian beban gaji dikredit sebesar 1.047.990 rupiah. Ini adalah pada nomor pesanan 104, 105, 106, dan 103. Nah, selanjutnya nomor 6, piutang usaha 150% dari total biaya di debit sebesar 1.047.090 rupiah. Penjualannya dikredit 1.047.090 rupiah. HPP di debit sebesar 698.060 rupiah. Kemudian persediaan produk jadi nomor 103 dikredit sebesar 698.060 rupiah. Kemudian produk jadinya di debit 720.390 rupiah. Kemudian barang dalam proses dikredit sebesar 720.390 rupiah. Kemudian piutang usaha di debit sebesar 1.080.585 rupiah. Penjualan dikredit 1.080.585 rupiah. HPP di debit sebesar 720.390 rupiah. Produk jadi pada nomor 104 dikredit sebesar 720.390 rupiah. Kemudian persediaan produk jadi di debit sebesar 940.900 rupiah. Barang dalam proses dikredit sebesar 940.900 rupiah. Kemudian di sini soal yang nomor 2 adalah menghitung beban pokok produksi bulan September dan menghitung laba bruto. Di sini beban produksinya biaya bahan baku sebesar 931.600 rupiah, biaya tenaga kerja langsung 1.521.100 rupiah, biaya overhead pabrik sebesar 268.400 rupiah. Nah, total biaya produksinya adalah 2.721.100 rupiah. Kemudian persediaan awal produk dalam proses sebesar 1.205.890 rupiah.
Kemudian produk siap diproduksi sebesar Rp3.926.990. Kemudian persediaan akhir produk dalam proses Rp1.546.200. Kemudian biaya beban pokok produksi sebesar Rp2.280.790. Nah, di sini beban pokok produksinya sebesar Rp2.380.790. Kemudian kita menghitung laba bruto. Nah, di sini penjualannya sebesar Rp3.433.325. Beban pokok penjualan. Persediaan awal produksi jadi sebesar Rp698.060. Beban pokok produksi Rp2.380.790. Produk siap jual sebesar Rp3.788.850. Persediaan akhir produk jadi Rp940.900. Kemudian total beban pokok penjualan sebesar Rp2.137.950. Nah, laba brutonya adalah Rp1.297.375. Nah, di sini sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.